Ini. Tinggal dinyalakan. Tahu tidak? Zoya Faroki selalu menepati janjinya. Ini kakakmu. Kak Ayan, ayo ikut. Sini. Oh iya, razia. Kenapa belum dimulai juga? Semuanya kan sudah pada datang. Baiklah. Akan kita Iya. mulai. Ayah, jangan bawa dia, ayah. Jangan, ayah. Ambil ini. Apa kau menyukainya? Ayo simpan. Sekarang, aku akan membunuh 2 burung dengan 1 batu.
Razia harus membayar karena sudah mempermalukanku. Dan tidak lama lagi, dia akan kehilangan Humaira untuk selama-lamanya. Kalau aku perhatikan Zoya, dia pasti akan bertanggung jawab untuk kematian Humaira. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kalau akulah yang sudah meracuni manisan itu yang akan diberikan kepada ayah dan Humaira. Iya, aku mengerti Barty. Aku akan memberitahumu segera setelah disesuaikan. Baiklah, sampai jumpa. Ya Allah. Ibu sedang membahas pernikahan Kak Asad ya? Kau jangan banyak tanya. Itulah pertanyaan yang semua orang tanyakan. Kapan Asad akan segera bertunangan? Asad sama sekali tidak mengerti apa yang sudah ibu lalui. Ibu ingin tahu siapa gadis impiannya itu. Ibu, ini apa? Ini? Tanvir ingin beberapa bahan pakaian untuknya. Ibu lupa memberikan ini padanya karena urusan dengan Tuan Bataudekar. Sebaiknya kita simpan di kamarnya. Baiklah. Pegang ini. Ibu, aku lupa memberitahu ibu. Kemarin aku bertemu dengan Bibi Barty dan dia juga menanyakan tentang tamu yang ada di rumah kita. Dia bilang tamunya perempuan kan? Dia bertanya apa hubungannya dengan Kak Asad. Kira-kira orang yang dimaksud itu Zoya? Bukan, menurutku yang dimaksud itu Tanvir. Dia juga bilang kalau gadis itu cocok untuk Kak Asad. Katanya gadis itu kelihatan lugu dan sopan. Iya, itu benar. Tanvir itu gadis yang sopan. Tanvir? Di mana dia? Tanvir? Ibu harus bilang padamu, sebenarnya orang-orang banyak membahas tentang Asad dan Tanvir. Kalau Asad tidak mengambil keputusan dengan cepat, maka ibu akan segera menikahkan Asad dengan Tanvir. Tapi begini, Bu. Menurutku Kak Asad hanya beranggapan kalau Tanvir itu teman biasa. Memang teman baik. Ya, mungkin seperti yang dikatakan selebriti. Menurutku mereka memang hanya teman baik. Ya, ibu mengerti. Tapi kau kan sering bilang, Najma, kalau Tanvir itu sangat menginginkan menjadi istrinya Asad. Manis, lugu, dan sopan, ya kan? Ibu, sepertinya aku dengar suara Tanvir di bawah. Kalau begitu, ayo. Iya. Ibu, aku boleh mengatakan sesuatu. Bagaimana kalau Kak Asad sebenarnya menyukai seseorang, tapi tidak memberitahu kita? Tapi kadang-kadang ibu merasakan itu. Menurut ibu, Dia pasti menyukai seseorang. gejala jatuh cinta memang ada padanya. Seringkali aku melihat Kak Asad duduk sendirian dan juga tersenyum sendirian. Lalu dia seperti mengingat sesuatu dan marah. Lalu dia duduk lagi. Meskipun dia tidak memberitahukannya, ibu akan mengetahuinya cepat atau lambat. Dia mungkin tidak mengungkapkan perasaannya, tapi ibu akan melihatnya melalui ekspresinya. Lagi pula ibu ini kan ibunya. Apa ini? Bibi, lihat ini. Dia ke rumah Ayan memakai cadar. Apa kau tahu rencananya, Tomat? Tidak, Kak. Tapi aku yakin Zoya melakukan hal yang benar, itu pasti. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal ini selain Zoya. Benar begitu kan, Bu? Setidaknya ada yang menghadiri acaranya dan memberikan selamat atas nama kita. Siapa yang minta dia melakukan ini, Ibu?
Dia bahkan tidak menjawab teleponku. Apa yang dia lakukan? Kenapa dia lakukan di antara para tamu? Halo? Saat ini nyawa putrimu dalam bahaya. Apa? Siapa ini? Buka kedok gadis yang memakai cadar, maka kau akan tahu semuanya. Sebelum semuanya terlambat. Ayan ini, manisan ini adalah hadiah dari kakakmu Asad. Tunggu apa lagi? Ayo makan. Humairah? Humairah! Humairah! Oh, Humairah bangun! Humairah! Anakku, kenapa dia? Humairah. Humairah, Humairah, anakku. Humairah! Humairah. Humairah, ada apa denganmu? Humairah bangun nak. Kau kenapa sayang? Tolong panggilkan dokter cepat. Cepat panggilkan dokter. Ayan, telepon ambulan. Tentu. Ada apa dengan Humairah? Ibu, ada apa itu? Coba lihat, Bu. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tapi itu sepertinya barang ilmu hitam. Aku juga kurang tahu. Tapi bagaimana Zoya bisa membawa semua itu? Ayan tidak menjawab teleponku. Semoga Humairah tidak apa-apa. Ibu sangat takut Asad. Ini bukan pertanda baik. Zoya ada di sana. Semoga Zoya tidak merencanakan semua ini. Lihat itu. Sepertinya Humairah pingsan setelah Zoya menyuapinya sesuatu. Semoga mereka tidak menyalahkan Zoya dalam kejadian ini. Ya Allah, siapa yang melakukan ini? Siapa yang membawa kotak manisan ini? Siapa yang membawa kotaknya?
Dia yang membawanya. Gadis ini membawa manisan itu, kan? Siapa dia? Ya Allah, ketakutanku menjadi nyata. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong Zoya? Ibu takut kalau mereka akan menuduh Zoya. Ibu, kenapa Zoya harus menghadapi masalah ini? Dia tidak pernah ingin menyakiti siapapun, tapi dia selalu saja jadi masalah. Kalau dia pergi kemana-mana, selalu ada orang yang jahat. Kasihan sekali dia. Tapi menurutku dia seharusnya bersabar. Tidak seorang pun di keluarga itu mengenal siapa dia sebenarnya. Dia juga dikenal sebagai tamu keluarga ini. Tindakan itu mungkin mencoreng nama baik keluarga ini. Gadis ini tamu yang tinggal di rumah Asad Ahmed, kan? Lihatlah Rashid. Dia adalah hadiah dari istri pertamamu Dilsat. Dia yang telah mengirimnya kemari. Aku beritahu padamu ya. Dilsat menggunakan ilmu hitam untuk meracuni kehidupan keluarga kita. Dia ingin menghancurkan keluarga ini dan juga kehidupanmu. Dia juga yang sudah merusak kehidupanmu dengan Shirin. Ya Allah. Aku sering sekali mengatakan hal ini, tapi tidak satu pun dari kalian yang mau dengar. Wanita itu sudah melemparkan mantra jahatnya pada putriku. Aku tidak terima hal ini. Aku akan mengutuk dia karena sudah menyakiti putriku. Aku kutuk dia terpisah dari keluarganya. Aku kutuk dia dan anak-anaknya tidak akan pernah merasa bahagia. Aku mengutuk dia itu. Dengar, aku mohon percayalah padaku. Aku tidak bermaksud menyakitinya. Kau salah. Bibi Dilsat tidak akan mungkin melakukan itu. Ini hanya... Bapak ayahnya Humaira, kan? Aku mohon, tolong percayalah padaku. Aku tidak... Bibi Dilsat tidak... Dia tidak akan pernah... Humaira sudah seperti adik bagiku. Humaira dan aku...
Sampaikan semua pesanku tadi pada Dilsat. Sampaikan pada perempuan itu. Kalau semua rahasianya sudah terbongkar. Asad, kamu kemana? Aku akan berikan balasan yang setimpal. Kau tidak akan pergi ke sana, Asad. Apa yang ibu inginkan? Apakah ibu mau aku diam saja? Meskipun mereka menuduh yang kotor. Tidak penting apa yang sudah mereka katakan. Kau kan selalu bilang kita tidak ada hubungannya dengan mereka. Tapi kenapa kau sekarang merasa terganggu? Apakah ibu sama sekali tidak peduli dengan komentar mereka yang mengerikan tentang ibu? Apakah tidak terpengaruh? Kita harus menunjukkan pada mereka batasan-batasannya. Asad, jangan pergi. Tolong dengarkan ibu, Asad. Kau jangan pergi. Kondisinya kritis sekali. Humairah adalah... Tolonglah, Asad. Ini bukan waktu yang tepat untuk pergi ke sana. Ibu mohon tolong dengarkan ibu. Kau jangan pergi. Ini tidak akan terjadi. Kalau saja Nona Farouki tidak ke sana. Aku akan membunuhmu. Rahasia, lepaskan dia. Aku mengenal gadis ini. Dia tidak akan pernah melakukan hal itu. Itu memang benar. Kau pasti akan berkata seperti itu. Itu karena kau punya hubungan dengan istri pertamamu, Dilsat. Jadi menurutmu kalau dia tidak pernah salah, kan? Omong kosong apa itu? Bagaimana bisa kau mengatakan itu? Ilmu hitam, kutukan. Kau masih saja mempercayai semua ini. Kenapa kau memuja tahayul seperti itu? Ini sudah keterlaluan, Rahasia. Aku tidak pernah memuja tahayul seperti itu. Itulah kenyataannya. Apapun yang bisa aku lakukan, jika aku mengabaikannya, ingin sekali aku berusaha. Tapi aku tidak bisa melihat semua ini berjalan di rumahku. Apa kau tidak bisa melihat kondisi Humairah saat ini? Dia anakku. Dialah anakku satu-satunya. Aku sudah sering melihat dia. Aku sering melihat dia bersama Dilsat memakai pakaian celana jeans. Lalu kenapa sekarang dia memakai cadar hitam seperti ini? Dia melakukan ini karena tidak mau dilihat oleh siapapun. Apa kalian tidak melihat kalau ini mencurigakan? Dia ingin melaksanakan rencana jahat Dilsat. Gadis ini selalu membantunya karena gadis ini adalah orang kepercayaannya Dilsat. Sudah cukup, Bibi. Dia tidak bisa melakukan itu. Dia datang ke sini karena... Apa kau lihat, Shirin? Kau lihat kan kekuatan sihirnya? Kau lihat apa yang dilakukan perempuan itu? Pertama dia menyihir suamimu dan sekarang putramu. Putramu sudah berani melawan kita. Tadi kau dengarkan? Dia sudah menyihir semua orang. Kau pasti sudah tahu kan wanita seperti apa dia? Dan gadis ini... Aku tidak akan pernah mengampunimu. Sekarang juga kau katakan kebenarannya. Apa yang seharusnya kau katakan? Ayo katakan. Hentikan itu, Bibi. Sudah cukup. Ayan, ambulannya sudah datang. Ayo kita pergi. Ayan, tolong percayalah pada aku. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku tahu kau tidak melakukan itu. Sekarang pulanglah. Humairah. Berani-beraninya kau. Jangan sentuh putriku dengan tanganmu yang kotor seperti itu. Kalau terjadi sesuatu pada putriku,
Aku tidak akan membiarkanmu. Aku tidak peduli siapa dirimu itu. Kak Asad, kakak sedang apa? Kak Asad, tenang dulu, Kak. Aku mohon, jangan mengambil keputusan secara terburu-buru, Kak. Kau tidak ingin aku berdebat dengan Razia. Kau bahkan tidak ingin aku menghukum Nona Faruqi untuk kebodohannya itu. Ada apa denganmu? Apa kau tidak lihat apa yang terjadi di sana? Iya, aku tahu. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, Kak. Aku mohon tenang dulu, Kak, tenang. Aku tidak peduli kenapa itu terjadi. Karena semua yang aku pedulikan adalah Nona Faruqi yang bertanggung jawab untuk semua ini. Jadi lakukan apa yang kukatakan. Kemasi barang-barangnya. Kak Asad, tolong, Kak. Jangan lakukan ini. Turuti saja apa yang kuperintahkan. Tolong kabari aku secepatnya mengenai kondisi Humaira. Aku tunggu secepatnya. Baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum. Dilsat menggunakan ilmu hitam terhadap keluarga kita dan kau membantunya. Kau pasti akan segera meninggalkan rumah ini, perempuan tua. Aku yakin kalau rahasia di balik trik ilmu hitam ini, dia sudah menggunakan ilmu hitam sebagai senjata untuk mengadu domba antara Sirin dan juga aku. Tapi, kenapa dia membahayakan nyawa putrinya sendiri? Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Iya, Bagaimana kabar putrimu, Razia? aku belum tahu. Dokter sedang berusaha untuk mengeluarkan racunnya. Aku tidak tahu. Tunggu sebentar. Dari mana kau tahu masalah ini? Begini. Aku tahu kalau Zoya ada di sana, kan? Zoya? Kalau memang kau sudah mengeluarkan dia dari negeri ini, hal seperti ini tidak akan terjadi. Kadang aku merasa, kalau gadis itu bisa memainkan trik seperti ini. Kau ini bagaimana, Bilorani? Lalu? Aku tahu siapa yang meracuni manusia itu. Siapa yang melakukannya? Lakukan saja tugasmu, Bilorani. Dan dengarkan aku baik-baik ya. Cepat lakukan pekerjaanmu. Lakukan dengan baik. Kalau tidak aku bersumpah, aku akan segera membunuhmu. Aku tahu, kau jangan gila. Kau tidak usah cemaskan tentang hal ini. Tenang saja.
yang dinamakan membunuh 2 burung hanya dengan 1 batu. Dan kematian putrimu akan menjadi pelajaran yang baik. Sejauh ini, Zoya ada kaitannya. Dan dia akan pergi secepatnya. Tunggu. Apa kau benar-benar tamunya Dilsat? Untuk apa kau datang ke sini? Apa tujuanmu? Tolong percaya padaku. Aku sama sekali tidak punya niat jahat. Aku tahu kalau Tuan kan, Asad Ahmed kan, ingin menghadiri upacara ini. Karena dia sangat menyayangi Ayan. Tapi aku tahu dia tidak akan datang ke sini. Aku hanya menginginkan saudara itu berbagi kebahagiaan. Itu sebabnya. Lalu kenapa kau racuni manisannya? Ya Allah, aku tidak melakukan itu. Aku tidak akan bisa melakukannya. Aku tidak tahu kenapa kau tidak percaya pada aku. Orang-orang lebih percaya apa yang dia lihat. Semua orang melihat kalau Humaira pingsan setelah memakan manisan yang kau tawarkan. Anggap saja memang bukan kau yang meracuni makanan itu. Tapi kau yang membawa manisan itu. Lalu siapa yang meracuni mereka? Pikirkan tentang itu. Apa kau membawa manisan itu sepanjang waktu? Aku pernah taruh 1 atau 2 kali. Tapi tidak ada yang mendekati piring itu. Maksudku, aku tidak memperhatikannya. Jadi itu artinya manisan itu tetap tidak lepas dari tanganmu. Iya. Kau tenang saja, aku akan menyimpan manisan ini di luar. Tidak. Aku sudah memberikannya untuk 1 atau beberapa orang. Tapi dia tidak mungkin melakukan ini. Lagi pula dia tidak ada hubungannya dengan keluarga ini. Kau adalah orang yang menyuapi Humairah dengan manisan itu. Kau adalah yang membawa manisan itu. Apa kau tidak berpikir, kenapa kau tidak mencari? Siapa kira-kira yang meracuni manisannya? Untuk membuktikan kalau kau tidak bersalah. Tapi bukankah tadi Bibi katakan, kalau semua orang lebih cenderung untuk percaya pada apa yang mereka lihat? Jadi tidak akan ada yang percaya pada aku. Tuhan kan tidak akan percaya pada aku. Tenang, Jamie. Aku tahu kau marah sekali. Sebetulnya aku juga merasa tidak enak ketika Zoya ingin pergi ke sana. Jadi kau tahu kalau dia akan ke sana? Benar, dia bilang padaku. Tapi aku tidak tahu untuk apa dia ke sana. Kau tahu sendiri. Kalau Zoya akan melakukan apa saja yang dia inginkan selama ini. Dia selalu menempatkan dirinya dalam masalah dengan sikap keras kepalanya. Aku berharap masalah ini tidak merusak kebahagiaan keluarga kita. Terutama nama baik keluarga ini. Aku berdoa kepada Allah. Semoga menyelamatkan nyawa Humairah. Kalau tidak, ibunya pasti akan sedih. Ibunya akan terus menuduh bibinya yang melakukan semuanya. Dan kehadiran Zoya akan membuktikan kalau dia tidak bersalah. Yang aku dengar, kalau ayahnya Humairah itu sangat pemarah. Aku takut, Jamie. Kalau nanti ibumu yang akan menanggung semua ini.
Jamie, kau tidak usah takut. Aku akan selalu ada untukmu. Apa alasanmu pergi ke sana? Asad, Asad, Asad berhenti. Aku bertanya padamu, Nona Faruqi. Tuan kan, kupikir kalau... Siapa yang memintamu melakukan kebodohan ini? Dan kaulah alasan seorang wanita keji seperti Razia Siddiq berani melemparkan tuduhan kotor pada ibuku. Kaulah alasannya. Tuan kan, percayalah. Aku pergi ke sana hanya untuk Jangan bertemu bawa ayah. Ayan dalam masalah ini. Kau yang bertanggung jawab untuk semua ini. Kau pikir kalau kau pintar. Kau tidak pernah melakukan apapun dengan serius. Apa kau pikir yang kau lakukan itu lucu hingga kau harus pergi ke sana? Kau tidak peduli pada siapapun. Bahkan pada dirimu sendiri. Tapi Kenapa kau tidak memberitahu kami sebelum kau pergi ke sana? aku sudah memberitahu Tanvir Sudahlah, kau jangan coba-coba menyalahkan Tanvir. Bagaimana dia bisa tahu tentang akibatnya? Kenapa kau tidak mengatakan padaku? Tuan kan itu karena kalau aku memberitahumu, kau tidak akan pernah mengizinkanku Tepat pergi. sekali. Sekarang kau mengerti kan kenapa aku tidak mengizinkanmu? Kaulah alasannya. Kaulah alasan dari semua ini. Mereka membuat pernyataan kotor tentang ibu dan juga keluarga kami. Mereka menuduh kami ingin meracuni Humaira. Hidup gadis malang itu dalam bahaya sekarang. Kaulah yang harus bertanggung jawab. Tolong percayalah pada aku, Tuan kan. Aku tidak melakukan itu. Kau yang menyuapi Humaira manisan itu kan? Kejutan, kejutan. Kami adalah tamu kejutan pada upacara pertunanganmu. Kenapa kau tidak menyajikan kami manisan? Sekarang sudah jam 5. Bukankah upacara pertunanganmu dijadwalkan jam 5? Ada masalah apa? Sekarang sudah jam 5. Tidak ada tamu, tidak ada hiasan. Hah? Nona Faruqi, kau bahkan belum siap. Mana gaun merahmu untuk pertunangan itu? Tidakkah kau pergi ke salon kecantikan untuk bersiap-siap? Begini, sebenarnya Kami tidak akan bertunangan.
Tapi aku diberitahu jika kau akan bertunangan jam 5 sore. Kau yang memberitahukannya. Kami berbohong padamu. Kami tidak akan bertunangan. Nona Faroki dan aku tidak punya hubungan sama sekali. Orang yang tidak menghargai hubungan tidak akan bisa berbagi ikatan dengan siapapun. Maksudmu kau menerima kesalahanmu? Aku tahu jika kau berbohong. Aku tahu jika kau tidak akan bertunangan dan untuk itu kau berani berbohong padaku. Kenapa kau lakukan itu? Tampaknya kau sudah lupa. Aku Durandar Bataudekar sangat tegas mengenai aturan dan peraturan. Sekarang, hukum negara akan menyatakan bahwa Nona Zoya Faroki harus meninggalkan negara ini sekarang juga. Pak, sebenarnya ada kesalahpahaman besar. Tapi kami bisa mengatasinya. Ibu, ini tidak bisa diatasi sekarang. Tuan Bataudekar, kau bisa membawa Nona Faroki pergi. Dia tidak layak tinggal di sini. Dia harus pergi dari negara ini.